Selamat berjumpa lagi kawan Master CPNS. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, ini video ketiga. Jadi yang belum nonton video sebelumnya, sebaiknya tonton dulu. Karena saya buat kontennya terstruktur dan berurutan. Oke, sebelum kita ke materi selanjutnya, saya ingin review dulu 2 video sebelumnya. Di video pertama, kita sudah bahas apa itu sukses. Kalau mau sukses lulus tes CPNS, ada 3 hal yang harus dimiliki, ya kan? Yang pertama apa? Peluang. Lalu yang kedua, kesiapan. Dan yang ketiga, bujuk Tuhan. 3 hal ini Anda miliki, insya Allah Anda bisa lulus tes CPNS 2021. Lalu di video kedua kita sudah bahas tentang peluang. Harus diapain nih peluang? Harus difahami dengan baik. Jangan cuma tahu info sekilas, tapi harus jelas. Agar apa? Agar tidak bingung. Dan informasi yang jelas juga akan membantu kita menyusun strategi sukses. Dalam video kedua sudah dibahas juga bahwa agar kita bisa memahami peluang dengan baik, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Apa saja? Ya, betul. Sumber informasi dan regulasi. Video kedua sudah bahas rinci apa itu sumber informasi. Biar terhindar hoax, biar nggak bingung, semuanya sudah dibahas. Nah, di video ketiga ini adalah lanjutannya. Masih tentang cara memahami peluang dengan baik, yakni dengan memahami regulasi. Apa itu regulasi? Secara sederhana bisa kita pahami sebagai aturan atau produk hukum. Fungsinya apa? Tentu saja sebagai pedoman. Kaitannya dengan tes CPNS apa? Nah, tes CPNS itu kan sebuah kegiatan atau program yang sudah barang tentu ada aturan dan ketentuan. Dari mulai aturan tentang mekanisme tes seperti tahapan, persyaratan, materi yang diujikan, media tes yang digunakan, sistem penilaian, ketentuan tentang passing grade, dan ketentuan yang mengatur tentang siapa yang berhak lulus. Semua itu ada pedomannya, ada aturannya, ada regulasinya. Regulasi ini tentu sudah dibuat jauh-jauh hari sebelum tes CPNS dilaksanakan. Semua yang berkaitan dengan pelaksanaan tes CPNS akan berpedoman ke regulasi ini. Kalau tes CPNS kita ibaratkan sebuah kompetisi, regulasi ini adalah aturan kompetisi tersebut. Peserta dan panitia kompetisi tentu saja harus berpedoman pada aturan kompetisi. Nah, sekarang apa mungkin Anda sukses lulus tes CPNS kalau tidak memahami aturannya? Tentu saja sulit kan? Makanya kita harus memahami aturannya. Kenapa? Karena ketika kita tahu aturannya, kita akan persiapkan strategi yang tepat, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh sederhananya nih, misal ada pertanyaan, apa saja yang diujikan dalam tes CPNS tahun depan? Ayo, di mana mau cari informasi rinci tentang materi tes tersebut? Tentu saja di regulasi tadi. Regulasi tentang tes CPNS ini biasanya berbentuk peraturan menteri. Karena tes CPNS ada di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang kita kenal dengan singkatan Kemenpan RB. Maka regulasi yang mengatur tes CPNS itu namanya Permenpan RB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi. Semua informasi penting ada di dalam Permenpan, termasuk materi apa saja yang akan diujikan. Ini sangat penting karena faktanya tiap tahun itu suka ada sedikit-sedikit perbedaan. Contoh, pada tes CPNS 2018, aturannya tertuang dalam Permenpan RB tahun 2018. Materi uji menurut Permenpan 2018 hanya tentang 4 pilar dan bahasa Indonesia. Lalu ada sinonim, antonim, dan analogi. Tapi pada tes CPNS 2019, materi ujinya sedikit berubah. Itu bisa dilihat di Permenpan 2019. Ternyata materi ujinya ada tambahan tentang integritas nasional. Lalu sinonim dan antonimnya jadi tidak ada. Ada perbedaan kan?
Nah, pahami peluang sebaik-baiknya dengan cara pertama, pahami sumber informasi, sebagaimana saya bahas pada video sebelum ini. Dan yang kedua adalah dengan cara memahami regulasi. Jadi pahami secara rinci aturan mainnya. Semakin Anda paham, semakin besar pula peluang kesuksesan Anda. Makanya jangan lewatkan channel Master CPNS. Dan jangan lupa subscribe.